Oke, shalom anak-anak yang terkasih. Hari ini kita akan belajar ya bersama dengan Mr. Louis. Kita akan belajar agama Kristen. Materi hari ini kita akan belajar tentang Tuhan memelihara umatnya. Jadi pertama kali kan kita ketemu setelah lama kita nggak ketemu walaupun online. Mister harap kalian semuanya dapat mengikuti dengan baik, belajar baik-baik, di rumah jangan ribut semuanya. Terus kalau bisa selama Mister ngomong, di mute dulu itu mic-nya. Terus fokus sama Mister, jangan main sana, main sini. Nanti ganggu kakak, ganggu adik waktu belajar, jangan ya semuanya ya. Kita belajar hari ini tentang Tuhan memelihara umatnya. Nah, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan Tuhan memelihara umatnya? Tuhan ini siapa ini anak-anak? Tahu nggak Tuhan ini siapa? Tuhan ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan memelihara. Nah, sekarang pertanyaan, tahu nggak artinya memelihara apa? Memelihara itu artinya Tuhan itu mencukupi kebutuhan kalian. Misalnya kayak kalian lapar, Tuhan kasih makan, kalian haus, Tuhan kasih minum. Kayak misalnya gini loh, kalian kan kalau punya kucing di rumah misalnya nih, kan nggak mungkin kalian biarin aja kucingnya, udahlah biar cari makan sendiri, kan nggak. Pasti kalian kasih makan, bener kan? Kayak ayam di rumah juga kalian kasih makan supaya apa? Ayamnya tidak mati, supaya ayamnya itu masih bisa main sana sama teman-temannya ayam yang lain kan gitu. Namanya memelihara. Jadi Tuhan ini tidak akan membiarkan kita. Kalau kita membutuhkan, Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Umatnya, ayo siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan umatnya? Umatnya itu artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kayak misalnya Mr. Louis. Mr. Louis ini kan orang Kristen. Jadi Mr. Louis itu adalah umat dari Tuhan Yesus. Kalian semuanya juga, kalian adalah umat Tuhan. Jadi tidak akan dibiarkan kelaparan, tidak akan dibiarkan kekurangan. Tapi kalian tahu nggak, ada orang-orang tertentu yang khawatir loh. Tahu nggak yang maksud dengan khawatir itu apa? Khawatir itu kayak gini, takut. Besok saya bisa makan nggak ya? Nah itu namanya takut, khawatir. Khawatir begini, besok kalau misalnya tidak punya uang, bisa beli jajan nggak ya? Nah itu khawatir. Khawatir tuh kayak takut gitu loh. Mister punya cerita nih, dengar baik-baik ya. Kalau Mister lagi cerita, kalian jangan ngobrol. Ada ceritanya begini. Ada dua orang ini mau pergi dari tempat ini. Ada yang tahu nggak ini tempat ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Tempat ini namanya MacArthur, ada di Sentani sana. Jadi kalau yang belum pernah pergi, bilang sama papa, bilang sama mama, mama ajak saya ke MacArthur dong. Nah ini dua orang ini mau pergi dari MacArthur menuju Jembatan Merah ini. Tahu nggak Jembatan Merah ini di mana? Kalau kalian mau pergi ke Koya, Jembatan Merah ini ada di sana. Jalan-jalan mau ke Koya sana. Nah, di sini di Jembatan Merah ini, jadi mereka mau pergi, tapi mereka tidak punya kendaraan. Dan mereka mau numpang di pickup orang, Blakos. Jauh ya, dari Sentani ke Jembatan Merah ini mungkin bisa setengah jam atau 1 jam perjalanan baru bisa sampai. Nah mereka dua ini senang sekali. Pokoknya mau pergi ke sana, mau senang-senang di sana. Lalu mereka pergi dan mereka nebeng di Blakos. Ini Blakos. Yang nggak tahu Blakos, masa nggak tahu, ini ada gambarnya Mister Kasih nih. Blakos tuh belakang kosong atau pickup. Lalu mereka mau naik di sini, mau nebeng. Nebeng itu numpang. Mau numpang di Blakos ini, tapi ada orang ini dia lagi sedih. Dia lagi khawatir. Dia khawatir. Dia khawatir begini. Tetapi dua orang ini nggak khawatir. Coba lihat, mereka senyum-senyum. Dan akhirnya mereka nebeng. Naik di pickup. Tapi orang ini
masih saja khawatir. Tahu nggak apa yang dikhawatirin? Tahu nggak apa yang dikhawatirin sama orang ini? Nih, coba lihat. Dia khawatir nanti kalau mobilnya mogok gimana? Dia khawatir juga nanti kalau bensinnya habis gimana? Dia khawatir juga nanti kalau bannya pecah bagaimana? Dia khawatir juga nanti kalau kelaparan bagaimana nggak bisa makan di sana? Dia khawatir terus. Makanya dia sedih. Dia tidak ada senyum-senyumnya, tidak foto-foto, tidak selfie-selfie, tidak bisa main TikTok tuh. Karena dia khawatir ini semua. Tapi apakah orang yang ini khawatir, yang dua orang ini? Menurut kalian khawatir nggak dia? Enggak, mereka ini nggak khawatir. Coba lihat. Mereka dua ini, mereka dua ini justru senang. Dia nggak khawatir mobilnya nanti mogok, dia nggak khawatir nanti bannya pecah, dia tidak khawatir lagi nanti mungkin mobilnya rusak atau apa. Akhirnya mereka dua bisa melihat pemandangan. Nah, mereka juga bisa apa? Bisa foto-foto. Mereka juga bisa apa? Mereka bisa menyanyi. Mereka senang. Mereka senang bisa melakukan semuanya ini. Karena mereka tidak khawatir, mereka tidak takut. Dan pada akhirnya mereka sampailah di tempat tujuan. Di mana tadi? Mister bilang di mana? Di jembatan merah. Bagus. Dan akhirnya orang yang ini nih, gak punya foto, gak bisa menikmati perjalanan, gak bahagia. Tetapi yang dua orang ini, justru mereka punya foto, menikmati perjalanan, dan bahagia. Enak kan? Enak dong. Makanya dari itu kita nggak boleh khawatir. Caranya gimana? Kalau khawatir, tenang. Tuhan pasti memenuhi kebutuhan. Lalu apa kekhawatiran anak-anak itu? Kekhawatiran anak-anak itu apa? Biasanya aduh khawatir. Besok bagaimana kalau mama tidak kasih jajan ya? Iya kan? Gimana ya besok kalau nggak bisa main? Khawatir, takut. Nah, karena orang ini tidak khawatir, ini takut juga nggak makan. Ternyata di jembatan sini ada orang-orang yang jual bakso, nggak kelaparan deh. Mereka jadi senang, bahagia. Makanya Mister tulis ini. Ayo kita baca sama-sama itu. Ada tulisan sini. Semua yang di rumah baca yuk. Tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti menolong dan memenuhi kebutuhan kita. Jadi kamu nggak usah khawatir, jangan khawatir besok makan apa, jangan khawatir besok itu pakai baju apa. Tenang, Tuhan pasti pelihara. Kamu ingat kan yang itu apa namanya? Burung pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Semuanya bisa nyanyi ini. Ayo kita nyanyi semuanya lagu ini. Mister carikan dulu ya lagunya ya. Oke, kita nyanyi dulu yuk lagu ini yuk sama-sama. Burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dan dari. Nah, coba dengar. Burung pipit itu, ada nggak burung pipit dia tanam jagung? Ada nggak burung pipit tanam padi? Tidak ada kan? Burung pipit tidak tanam apapun, tapi Tuhan kasih makan mereka, bener kan? Sama kayak bunga bakung. Bunga bakung tuh cantik banget, indah. Itu dia tidak memintal, tapi baju kita nggak sebagus baju dari bunga bakung. Itu bukti Tuhan memelihara, jadi nggak usah takut. Kita lanjut ya lagunya. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Tuh dengar,
kita kan anak-anak Tuhan nih. Pasti Tuhan pelihara kita. Tuhan pasti kasih makan kita nggak akan kelaparan, kita pasti punya baju. Nggak mungkin kita nggak punya baju, kita pasti juga bisa sekolah. Walaupun masih dari rumah, tapi kan tetap bisa sekolah. Bener nggak? Oke, kita lanjut lagunya lagi. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya, kita nyanyi lagu ini semuanya. Semuanya yang ada di rumah juga nyanyi lagu ini. Ayo. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Nah, itu janji Tuhan loh, bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Nggak perlu kita khawatir, pasti Tuhan memelihara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ya, pasti kita semuanya percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Benar ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, ayatnya itu ada di dalam Matius 6 ayat 25. Semuanya yang punya Alkitab nanti ditandai ya, karena ini nanti jadi ayat hafalan untuk kita semuanya. Tapi sebelumnya kita baca dulu ayo. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jadi Tuhan bilang jangan khawatir soal hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau yang kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi di sini Tuhan Yesus bilang sendiri, nggak usah kita takut, pasti Tuhan akan memberi makan, mungkin melalui papa mama atau melalui teman, dan juga Tuhan pasti akan memberikan baju bagi kita. Nggak usah khawatir, aku nggak punya seragam sekolah, nggak usah khawatir, Tuhan pasti akan memberikannya melalui orang tua. Jadi kita semuanya harus percaya sama Tuhan. Jadi jangan khawatir soal KFC. Aku nggak bisa makan KFC nih, nanti nggak bisa makan KFC. Tenang aja, Tuhan pasti akan izinkan kamu suatu saat akan makan KFC lagi. Walaupun sekarang mungkin belum bisa, tapi tetap harus percaya. Atau mungkin, aku nanti nggak punya seragam sekolah gimana? Jangan khawatir, Tuhan pasti akan memberikan seragam sekolah buat kalian semuanya. Tuhan pasti akan memberikan kalian pakaian, baju. Yang penting jangan khawatir, Tuhan pasti akan memelihara. Sampai di sini semuanya bisa mengerti ya anak-anak ya. Tuhan pasti akan memelihara kita. Oke, kita akan lanjutkan. Lanjut kemana? Lanjut ke sini. Mister punya cerita nih. Semuanya fokus ke sini. Mister punya cerita. Nah, ceritanya adalah tentang orang Israel. Ngapain orang Israel nih, Kak? Kenapa orang Israel nih, Mister? Sorry, tadi Mister bilang, Kak. Memangnya adik-adik. Jadi, Mister mau cerita tentang orang Israel. Jadi, orang Israel pada waktu itu diperbudak, tahu nggak? Disuruh kerja paksa sama orang Mesir. Disuruh kerja, tapi akhirnya Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Lewat apa ini? Padang gurun. Kalian tahu nggak padang gurun? Padang gurun itu kalau siang panas banget, panas. Kalau di Papua ini kan dibilang panas ya, tapi di padang gurun tuh lebih panas. Nah, di sana kalau malam itu dingin sekali, kayak
kamu masuk kulkas dingin kan. Pokoknya dingin banget, dingin kayak gitu. Nah, pada waktu itu mereka berjalan waktu siang hari, panas sekali. Tapi Tuhan pelihara mereka loh. Kalau misalnya kamu kepanasan, biasanya kamu pakai apa? Pasti kalau nggak bawa payung, pakai payung kan. Pasti kalau nggak bawa payung, ya pasti bawa jaket tebal-tebal supaya nggak gosong tubuhnya. Nah, tapi orang Israel kalau kepanasan di padang gurun, emangnya mereka punya payung? Nggak ada. Terus tahu nggak cara Tuhan membuat supaya orang-orang ini nggak gosong? Membuat supaya orang Israel ini nggak kepanasan. Orang Israel ini supaya tidak mereka merasa kecapean karena panas sekali. Tuhan kasih namanya tiang awan ini yang Mister tunjuk nih. Ini namanya tiang awan. Jadi awan itu menutupi matahari supaya orang Israel itu nggak kepanasan. Baik nggak Tuhan? Baik banget. Kalau mereka gosong kepanasan, mereka pingsan, mereka mati dong. Tapi Tuhan lindungi pakai tiang awan. Ingat sekali lagi apa namanya? Tiang awan. Oke. Mereka pada akhirnya karena ada tiang awan, mereka jalan kaki ini panjang banget begini, mereka tidak kepanasan. Santai saja, santuy, santuy, sampai di tujuan santuy. Mister Batu nih. Kalau malam tahu nggak Tuhan kasih apa? Kalau malam tuh Tuhan kasih tiang api supaya nggak kedinginan. Kalau misalnya kalian kedinginan, apa yang akan kalian lakukan? Pasti kalau nggak pakai jaket, pasti cari yang panas-panas kayak cari api mungkin supaya hangat badannya. Orang Israel tuh dikasih tiang api supaya tidak kedinginan. Mister carikan tiang api ya, tiang api. Coba lihat. Nah begini nih tiang api. Tuh lihat. Tuh lihat tuh. Nah ini tiang api. Jadi tiang api ini membuat mereka nggak kedinginan. Mereka jadi sehat-sehat saja. Nggak kedinginan nih orang Israel banyak sekali di situ. Tapi mereka ada tiang apinya. Nggak ada. Jadi mereka nggak kedinginan. Kalau malam dikasih tiang api, kalau siang dikasih tiang awan. Kita lanjut ya. Suatu hari mereka kehausan, mau cari air minum, tetapi nggak ada. Karena kehausan toh, kalian kalau haus gimana? Seneng nggak? Kalau Mister nggak seneng kehausan itu. Karena kalau haus lemas badan toh, rasa-rasa mau minum gitu. Karena haus kan. Mereka haus, pada akhirnya ketemu air. Nah, mereka seneng nggak kira-kira? Seneng nggak? Pasti mereka seneng dong. Mereka senang ketemu air ini. Tapi masalahnya air ini tahu nggak air ini kenapa? Air ini kalau diminum itu pahit. Pahit banget. Pahit. Pahit itu kayak apa ya? Kalau kamu makan sayur bunga pepaya itu sama daun pepaya itu pahit sekali tuh. Nah ini airnya pahit. Kamu mau nggak kalau minum es gitu baru esnya pahit? Pasti nggak mau kan? Sama kayak Mister juga nggak mau. Airnya pahit jadi mereka tidak mau minum. Pahit sekali baru mau minum bagaimana? Mereka marah-marah ini sama Musa. Musa, bagaimana ini? Tong mau minum bagaimana? Airnya pahit, tidak mungkin tong minum ini. Baru Musa, aduh ini betul juga. Kalau nanti dorang tidak minum bagaimana bisa kehausan? Lalu Musa apa yang dilakukan Musa? Apakah Musa pergi menangis? Menangis baru sudahlah malas ketemu orang Israel. Dia tidak menangis kayak anak kecil, tidak. Apakah dia marah-marah begitu? Tidak. Musa dia percaya sama Tuhan, dia tidak khawatir. Kalau orang-orang ini kan dong khawatir semua, tidak bisa minum. Musa tidak khawatir. Lalu Musa dia pergi ke Tuhan, dia berlutut, dia berdoa, Tuhan tolong kasih tong minum kah? Itu air pahit itu supaya tong bisa minum bagaimana? Baru Tuhan jawab, yo pergi sudah. Kasih lempar kayu itu ke air, nanti air itu bisa jadi manis dan bisa diminum. Lalu Musa buat apa yang Tuhan mau, dia pergi ke
air tadi, lalu di air tadi tuh, nah ini. Akhirnya semua orang Israel dia bisa minum, senang ini orang ini minum. Ini nenek-nenek dia minum juga, baru orang ini minum begini langsung. Untanya juga minum ini, unta juga minum. Mereka senang dong bisa minum. Ini bukti apa? Tahu nggak ini bukti apa? Tuhan memelihara orang Israel. Tuhan baik. Tidak akan dibiarkan orang Israel kehausan, kelaparan. Tuhan baik, dikasih minum. Toh, baik toh? Sama kayak kita. Kita juga Tuhan tidak akan kita buat kita kelaparan. Bener gak? Selama corona ini kalian pernah kelaparan gak? Tidak kan? Tuhan memelihara. Pernah gak kalian kehausan? Tidak. Karena Tuhan juga kasih minum melalui papa dan mama. Jadi ini bukti bahwa Tuhan memelihara orang-orang Israel. Kita lanjut ya. Lalu Musa bilang begini. Musa dia berdiri di hadapan semua orang Israel baru bilang begini. Kalian semua harus taat kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara. Tuhan tidak akan membiarkan kalian semua. Jadi syaratnya ada satu. Apa tadi syaratnya anak-anak? Taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yakinlah bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan kelaparan dan haus. Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Amin semua anak-anak? Amin dong, harus amin. Lalu orang Israel melanjutkan pergi jalan menuju tanah Kanaan. Jadi kan Tuhan menjanjikan supaya mereka bisa ke tanah Kanaan. Jadi mereka pergi nih ke tanah Kanaan. Lalu mereka berada di satu tempat. Tunggu, Mister lupa. Tadi ada satu tempat. Nah, sungai ini yang tadi airnya pahit menjadi manis. Tempat ini dikasih nama Mara. Ingat apa namanya? Mara. Jadi bukan marah loh ya. Bukan marah-marah, kamu marah-marah sama mama. Bukan, namanya bukan marah. Tetapi Mara. M-A. Terus apa lagi? R-A. Mara. Jadi tempat ini diberi nama Mara. Setelah orang Israel jalan, mereka menemukan tempat untuk berkemah. Jadi orang Israel zaman dulu itu berkemah-berkemah begitu. Karena kan rumahnya nggak mungkin diangkat-angkat. Emangnya kamu bisa angkat rumahmu bawa ke Entrop, rumahmu ke Taraja? Kan tidak bisa. Jadi mereka bawa kemah supaya bisa pindah-pindah. Tahu nggak tempat ini namanya apa? Tempat ini namanya Elim. Apa namanya? Elim. Tahu nggak artinya Elim apa? Elim itu artinya di sini mereka berkemah. Kotanya ini namanya Elim. Nah, Elim ini di sini ada banyak apa? Di sini ada banyak mata air. Kalian tahu mata air nggak? Mata air itu di situ ada sumber air yang nggak habis-habis airnya. Jadi airnya itu nggak akan habis sampai kapanpun. Kalau kamu pergi ke Kalibak di Sentani, di situ ada airnya nggak habis-habis. Itu namanya mata air. Nah di sana kalau kalian tahu, di sana itu ada mata air. Jumlahnya itu banyak banget. Ini, jumlahnya mata air di sana ada 12 dan ada 70. Ada 70 pohon di sana. Di sana ternyata ada apa tadi Mister bilang? Ada mata air dan juga ada 70 pohon kurma. 12 mata air, 70 pohon kurma. Jadi kalau misalnya di sini ada pohon kurma sama ada mata air, mereka bakal kelaparan nggak? Enggak, pada akhirnya mereka nggak kelaparan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memelihara orang Israel. Ingat, ada 12 dan juga ada 70. 12 apa? Mata air dan juga 70 pohon kurma.
Mereka makan dari pohon kurma ini dan mereka juga minum dari mata air ini. Tuhan memelihara mereka. Lanjut ya ceritanya, lanjut lagi mereka jalan menuju tanah Kanaan. Yang paling depan Bapak Musa dan juga di sini ada apa ini? Tiang apa tadi? Tiang awan. Kalau malam ada tiang api. Lalu kita lanjutkan mereka jalan sampai akhirnya mereka capek lelah. Dong marah. Musa, kau bawa kami keluar dari Mesir ke Kanaan tapi tidak ada makanan, kami kelaparan ini. Bagaimana kalau kami mati di sini? Tong pulang saja ke Mesir. Wih, marah-marah sama Musa. Mereka kelaparan, kan pohon kurma sudah ada. Kasih tinggal toh, mata air sudah tidak ada, dong haus juga. Lalu Tuhan mau kasih makan mereka. Tahu nggak gimana caranya? Nggak mungkin beli ke kios. Zaman itu tidak ada kios. Belum ada saga di sana. Tidak ada hola juga tidak ada. Pasar tidak ada. Di sana hanya padang pasir. Semuanya pasir saja. Baru dorang mau makan dari mana? Ayo coba dipikir. Mereka makan dari mana? Ada yang tahu? Tuhan pelihara mereka. Tapi sebelumnya Musa datang berdoa. Makanya kalau kamu lapar, kamu pengen sesuatu, pergi berdoa sama Tuhan. Kayak Musa, jangan pergi ngomel-ngomel sama mama. Mama ini tidak pernah kasih uang. Tidak bisa beli cilok, tidak bisa beli KFC. Jangan marah-marah begitu. Sama kayak Musa ini. Pergi berdoa. Dia meminta sama Tuhan, Tuhan tolong orang Israel ini sudah marah-marah. Mereka minta makan tapi tidak ada makanan. Baru Tuhan kasih makanan, tahu nggak? Caranya gimana? Tuhan kasih datang ini. Dia punya nama apa? Ada yang tahu kah tidak? Dia jatuh dari langit, putih kayak salju, jatuh dari langit. Dan dia bisa dimakan. Dibikin jadi roti. Ada yang tahu ini apa? Ini loh. Yang bulat-bulat ini, bintik-bintik ini. Bulat-bulat ini jatuh dari langit ini. Ini kayak tepung begitu. Baru nanti dong olah jadi kayak apa itu? Jadi kayak roti begitu. Coba ya lihat ya. Nih. Nah ini. Dong sudah bungkus semua, mereka kumpulkan bungkus, akhirnya taruh di sini, nanti pulang jadi roti lalu dimakan. Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Namanya ini adalah M-A-N-A. Ayo coba dibaca. M-A-N-N-A. Apa bacanya? Mana. Jadi ini semua namanya mana. Tuhan kasih selama 40 tahun ini. Dikasih mana supaya mereka tidak kelaparan. Tuhan baik gak? Baik. Sebelumnya malah ini mereka kelaparan, Tuhan kirimkan burung puyuh. Sampai akhirnya mereka makan daging. Ini dagingnya ini. Tuhan kasih makan mereka dengan daging. Daging burung puyuh. Baik gak Tuhan? Baik banget. Mereka gak kelaparan. Itu loh bukti Tuhan memelihara. Jadi kalau kamu takut tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu, kamu salah. Tuhan kita itu baik. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Ini sampai Musa bawa ini ke orang-orang. Kalian kalau makan ini, kalau ambil mana ini, tepung ini, nanti hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Senin sampai hari Minggu sampai dengan hari Jumat. Nah di Jumat itu kalian harus ambilnya dua kali lipat supaya dipakai untuk hari Sabtu. Karena hari Sabtu atau hari Sabat tidak boleh ngambil mana ini. Nanti kalau ngambil mana banyak-banyak, nanti di dalam mananya itu ada belatung. Paham ya? Jadi ngambilnya Minggu sampai Jumat, nanti di hari Sabat tidak boleh ngambil. Nanti kalau ngambil itu nanti ada belatung. Betul. Mereka taat, mereka ambil buat tepung, akhirnya jadilah roti. Tapi ada yang melanggar nih. Orang ini melanggar sampai akhirnya ambil banyak-banyak, akhirnya di sini ada ulat nih yang gambarnya warna merah-merah ini. Ini sudah ulat sampai bau busuk. Dong tutup hidung tetap bau busuk gitu. Bau busuk banyak sampai akhirnya rusak karena mereka tidak taat. Jadi orang tuh jangan serakah. Kalau ada temannya punya makanan jangan kamu ambil. Makanya kalau kalian makan di kelas kan Mister selalu kasih nasihat. Tidak boleh minta makan teman.
makanannya temannya jangan diminta-minta, temannya juga mau makan. Tapi kalau temannya mau kasih makanan, tidak apa-apa. Mengerti kan? Nah seperti itu, karena kalau serakah itu pasti sakit perut itu nanti. Kayak ini, belatung semua, ulat-ulat di sini, waduh, sudah sampai bau busuk. Dan akhirnya mereka tidak mau lagi melakukan salah itu. Oke, mereka lanjut jalan lagi seperti biasa. Jalan lagi, di sini lagi tetap ada apa? Tiang apa? Tiang awan dan tiang api. Lanjut, orang Israel marah lagi, tau nggak? Mereka sudah haus di tengah jalan, nggak ada air, mereka marah lagi. Marah sama Musa. Musa ini tong su haus lagi nih, mana tidak ada makanan lagi. Bagaimana tong ini mau makan, tidak ada makanan. Sorry, tidak ada makanan, tidak ada minuman, bagaimana ini kita mau minum? Marah-marah. Lalu apa yang dilakukan Musa, tahu nggak? Yang dilakukan Musa doa lagi sama Tuhan. Bapak Musa ini baik sekali. Mereka Israel marah-marah, tidak mau berdoa, tapi Musa tetap berdoa. Kita harus kayak gitu. Ketika butuh sesuatu, bicara sama Tuhan. Tuhan, saya minta ini. Tuhan tolong kasih, Tuhan akan berkati kita. Lalu tahu nggak? Akhirnya Musa pukul batu ini, dan batu ini keluar apa? Ada yang tahu? Keluar air. Nih, air. Airnya keluar, mengalir, sampai akhirnya jadi sungai. Dan mereka minum ini. Minum lagi. Ketika minum ini, Tuhan memelihara mereka, kasih minum, dan tempat ini dikasih nama apa? Masa dan Meriba. Ingat-ingat loh. Masa dan apa tadi? Meriba. Kalau yang tadi air yang pahit menjadi manis namanya apa? Mara. Tapi kalau ini namanya Masa dan Meriba. Terus kalau yang tepung-tepung tadi yang jadi roti apa namanya? Mana. Jadi ingat-ingat itu. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan memelihara orang Israel. Ayo ayat hafalan sekarang. Semuanya ikut hafal ya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Ini kalian hafalkan ya. Coba Matius 25 ayat. Matius berapa tadi nih yang kosong ini tulis apa? 6 ayat 25. Karena itu aku berkata, apa ini? Apa yang kosong ini? Kepadamu, janganlah apa? Khawatir akan apa? Khawatir akan apa? Khawatir akan apa tadi? Hidupmu. Akan apa yang hendak kamu apa? Makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan apa ini? Tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Mister nanti di akhir, Mister kasih tugas untuk kalian membuat ayat hafalan ini. Kalian hafal, lalu kalian video pakai HP, kalau ada HP nanti di video begini, lalu kirim ke Mister di tugas di classroom. Dikirim di tugas. Paham ya? Mengerti, tapi nanti kita lanjut dulu. Mister mau lanjut dulu. Mister ada mau ajak kalian untuk latihan soal. Gimana latihan soalnya? Caranya gampang banget. Caranya itu kalian masuk ke Google Classroom. Kalian punya Google Classroom semua kan? Nah, masuk ke Google Classroom. Kalian nanti masuk ke Google Classroom kalian. Tunggu Mister close ini dulu. Masuk ke Google Classroom. Lalu kalian masuk ke kelasnya kalian. Misalnya kalau ketiga PIS masuk ke 3 PIS. Kalau yang ketiga Joy masuk ke kelas 3 Joy. Setelah masuk kalian lihat di tugas kelas. Di tugas kelas Mister sudah kasih tugas-tugas ini.
Nah, di sini untuk latihan soal, kalian klik di latihan soal. Tapi sebelumnya kita mau latihan ayat hafalan. Nanti diklik di sini ya. Tunggu. Klik itu apa sih, Mister? Klik itu pencet. Nah, pencet di ayat hafalan di sini. Nah, yang ini. Aduh. Yang di sini. Kalian pencet di ayat hafalan ini. Kalau sudah masuk di sini, dipencet di ayat hafalan, nanti akan muncul seperti ini. Smart Learning Suite on begitu. Nanti kalian klik di sini ya. Di ini loh, Mister lingkari dulu. Di sini. Nah, ini dia. Kalian klik yang ini. Diklik di sini, nanti masuk di game, di permainan. Kita tunggu, kalau masih muter-muter itu namanya loading, kita tunggu dulu. Karena harus sabar, anak Tuhan kan harus sabar, ya kan? Nanti kalian sudah masuk di sini. Nanti kalian klik start. Di sini ada start, kalian klik aja di start. Nanti kalian akan masuk di game permainan ini. Nah, ini untuk ayat hafalan ya. Jadi di sini tulis Matius. Duh, ini kok kosong? Kenapa bisa kosong? Kalian cari nanti katanya yang ada di bawah ini. Matius berapa? 6. Kamu tarik yang 6 ini, tarik ke atas. Matius 6 ayat 25. Karena itu, tadi apa? Aku berkata kepadamu, janganlah apa? Jangan apa? Khawatir akan apa? Hidupmu atau tubuhmu? Hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, jadi kalau sudah betul nanti kalian cek, nanti akan jadi begini. Yeay, benar semua. Tapi kalau salah nanti ada tanda silang. Kalian benar-benarkan sampai betul. Misalnya Mister buat salah ini ya, Mister sembarang kasih. Sudah, Mister malas tahu, Mister kasih sembarang begini. Toh, nanti begitu dicek, wah sudah silang semua, merah-merah semua, salah semua deh. Nah, jadi jangan sembarang ya. Ini belajar supaya kalian bisa hafal. Itu. Terus Mister juga punya latihan soal tentang pemeliharaan Tuhan. Kalian masuk ke sini. Kalau ayat hafalnya sudah selesai, nanti kalian masuk ke sini. Yang ini, latihan soal tentang pemeliharaan Tuhan. Oke. Mister klik sini. Nanti ada materi seperti ini, kalian klik lagi di sini. Mister kasih tunjuk, nanti kamu bingung di sini. Nah, kalian klik lagi di sini ya. Klik sini. Masuk lagi. Nanti ini latihan soal. Kalian tinggal isi lagi di situ. Gampang banget. Nggak susah. Mana? Kalian tinggal klik start. Ini kan ada start. Klik start situ. Nah, nanti ada begini. Kalian play. Diklik aja di sini ya, nanti muter-muter. Lalu ada pertanyaan, kalian jawab. Apa nama makanan yang dikirimkan Tuhan dari langit selama orang Israel melakukan perjalanan menuju Kanaan? Nanti kalian isi, misalnya apa? Apa coba? Apa nama makanan? Coba diisi apa? Tadi apa namanya? Mana? Betul. Kita lanjut. Putar lagi. Ketika di padang gurun, orang Israel menemukan air yang pahit. Apa nama tempat tersebut? Apa namanya? Mara, Kanaan, Masa dan Meriba atau Mesir? Apa? Mesir? Iya, Mesir. Bukan, namanya tadi apa? Mara. Nah, ini benar. Mara namanya. Kita lanjut. Putar lagi. Baca lagi soalnya. Mengapa kita tidak boleh khawatir akan apa yang kita makan dan minum? Kenapa kita tidak boleh khawatir?
akan apa yang kita makan dan kita minum. Tunggu Mister, supaya musiknya kecil bagaimana ini? Oh ini. Oke. Nah, mengapa kita tidak boleh khawatir akan apa yang kita makan dan minum? Kenapa? Karena tidak ada lagi makanan. A. Yang B, karena Tuhan tidak memelihara kita. C, karena Tuhan memelihara kita. Atau D, karena makanan harganya mahal. Yang mana? Yang D. Salah, bukan yang D. Kalian bilang D, bukan. Yang betul tuh C, karena Tuhan yang memelihara. Jadi jangan salah-salah. Lanjut. Putar lagi. Sudah ketemu, nanti ada soal. Musa memukul sebuah batu, kemudian batu tersebut keluar air untuk minum. Apa nama daerah tersebut? Apa tadi? Masa dan Meriba, Mesir, Kanaan atau Mara? Yang mana? Masa dan Meriba. Ini. Kita lanjut lagi. Nanti diputar. Itu ada Mister kasih 10 pertanyaan. Nanti kalian isi semua di situ ya. Kayak ini. Bagaimana cara Tuhan melindungi orang Israel dari dinginnya malam? Dengan cara apa? Kedinginan Tuhan lindungi pakai apa? Memberi tiang api, memberi tiang bendera, memberi tiang listrik, atau memberi tiang jemuran? Yang mana tadi? Dikasih apa? Tiang api. Kita lanjut lagi. Lanjut. Soal selanjutnya. Kita putar lagi. Kalau begini, putar lagi. Yuk. Wah, bonus, putar lagi. Banyak bonus ini. Ya, bonus lagi, putar lagi. Sampai muncul soalnya. Bagaimana cara Tuhan melindungi orang Israel dari panas matahari? A. Memberi tiang awan, memberi tiang bendera, memberi tiang jemuran, atau memberi tiang listrik. Apa? Memberi tiang apa? Supaya mereka tidak kepanasan. Yang tadi tuh, memberi tiang awan, yang A. Dan jawabannya adalah betul. Lanjut. Siapa yang memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan? Siapa? Nuh, Abraham, Musa, atau Elia? Siapa? Musa, betul. Kita lanjut lagi. Sampai habis soalnya. Mister kasih 10 soal. Apa yang kamu lakukan ketika kamu mengalami kekhawatiran? Yang kamu lakukan apa? Berdoa memohon pertolongan Tuhan, marah-marah, bernyanyi lagu balonku ada 5, atau diam saja? Apa yang kamu lakukan kalau kamu lagi khawatir begitu? Harus lakukan seperti Musa tadi, apa? Berdoa memohon Tuhan menolong kita. Lanjut. Kita lanjut lagi. Jadi begitu, nanti kalian latihan soal ini, jawab yang betul supaya pas ujian bisa kerja. Tuhan telah memenuhi kebutuhanmu, memberi makanan dan minuman. Apa yang harus kamu lakukan? Diam saja, marah-marah, bernyanyi naik-naik ke puncak gunung, atau bersyukur pada Tuhan? Tuhan kasih kamu makan nih, gak pernah kelaparan. Apa yang kamu lakukan? Yang mana? Yang A, diam-diam saja? Tidaklah. Yang B, marah-marah kepada Tuhan? Tidak. Bernyanyi naik ke puncak gunung? Tidak. Tapi apa? Bersyukur kepada Tuhan. Itu yang betul. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Lanjut. Ini kayak soal terakhir. Soal terakhir apa nih? Apa nama tempat orang Israel mendirikan kemah yang ada 12 mata air dan 70 pohon kurma? Apa tadi? Elim, El Sade, El Roy, atau Elia? Yang mana? Elim. Nah, itu yang betul. Jadi di situ ada 12 mata air, 70 pohon kurma. Kalau sudah semuanya berarti selesai. Berarti kalian sudah bisa kerja semuanya. Selamat, kamu menang. Oke, itu. Jadi semuanya Mister sudah taruh di classroom ini, anak-anak. Ayat hafalan, latihan soal. Dan Mister punya 2 tugas. 2 tugas buat kalian. Dan dikerjakan hari ini. 1 hari kamu kerja ini dan langsung kumpulkan. Mister tunggu batas waktunya sampai malam. Tugasnya cuma 2. Yang pertama yang ini.
Satu, mengerjakan soal pilihan ganda. Nanti kamu masuk ke sini, ke sini, tugas ini, lalu kalian masuk ke tugas ini. Kamu klik lagi, diklik di sini, nanti akan muncul seperti ini anak-anak. Kalian kerjakan saja sampai selesai, lalu klik di sini, kirim. Ini, dipencet dikirim. Dikirim, ini juga bisa kalian pindahkan, kirim salinan tanggapan saya bisa. Setelah dikirim, Mister akan terima, Mister akan nilai. Di sini Mister kasih 10 soal. Nanti kalian kerjakan semuanya sampai selesai. Nanti nilainya Mister langsung kasih ke kalian semuanya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua juga dikirimkan hari ini ya. Selesai Mister tutup, nanti kalian kerjakan tugas ini dan dikirim hari ini langsung. Itu ini. Silakan buat video ayat hafalan. Bukan. Silakan buat video. Iya, benar-benar. Silakan kalian buat video ayat hafalan lalu kirim ke Mr. Louis. Dikirimnya ke sini. Caranya bagaimana? Nanti kalian lihat tugas, lalu kalian tugaskan, serahkan tugas sama seperti biasanya. Jadi itu, ingat, Mr. Rekap lagi ya. Kalian latihan ayat hafalan di sini. Kalian latihan ayat hafalan di sini. Terus kalian juga latihan soal tentang pemeliharaan Tuhan di sini. Terus kalian kerjakan tugas di sini, tugas 1, tugas 2-nya kalian buat video pakai HP. Lalu ayat hafalannya dikirim ke Mr. Louis. Nanti buat kalian yang masih bingung, tanya sama papa sama mama. Minta tolong untuk mengerjakan ini semuanya. Paham ya? Intinya dari tadi yang kita belajar bahwa Tuhan memelihara umatnya. Orang Israel nggak pernah dibiarkan Tuhan kelaparan. Orang Israel tidak pernah dibiarkan Tuhan mereka kehausan. Tuhan selalu kirim mana, roti goreng, roti bakar atau roti apa nanti dibuat sama mereka sendiri. Tuhan berikan daging bahkan burung puyuh. Tuhan berikan mereka minum. Jadi kita juga tidak boleh khawatir. Kamu jangan khawatir. Kamu nanti besar pasti akan menggapai cita-citamu. Yang penting sekarang kamu belajar baik-baik. Kamu juga jangan khawatir, nggak bisa beli mainan. Pasti waktunya nanti kalau kamu sudah kerja sendiri, kamu bisa beli mainan banyak. Tapi nggak boleh marah-marah bilang, mama belikan mainan. Padahal mama nggak ada uang, nggak boleh gitu juga. Kalian berdoa, pasti Tuhan akan memberikan itu. Terutama Tuhan tidak akan membiarkan kamu kelaparan semuanya. Tuhan akan memberikan makanan kalian, Tuhan akan memberi minum kalian. Yang penting yang pertama, percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan berdoa. Dan juga setelah berdoa, silakan kalian kerjakan tugas yang Mister sudah kasih. Dan dikumpul hari ini. Ingat ya, dikumpul hari ini. Tugasnya nggak banyak, cuma 2. Yang 1 kerja soal, yang 2 buat video ayat hafalan. Terima kasih semuanya.